Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan butir-butir Pancasila serta contoh pengamalannya. Jadi pada zaman Orde Baru, pengamalan ini dikenal dengan Panduan Pengamalan Pancasila atau P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan ketetapan TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan. Namun, butir-butir Pancasila yang dahulu ada 36 butir, sekarang diubah menjadi 45 butir seiring dengan ketetapan TAP MPR nomor 1/MPR/2003. Nah, apa saja butir-butir pengamalan Pancasila? Yang pertama, pada sila ke-1 ada 7 butir pengamalan. Nah, apa saja? Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, bangsa Indonesia masing-masing memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. Butir yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh, tidak mengganggu ibadah agama orang lain atau tidak mengganggu ibadah agama yang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, menghormati sesama manusia. Yang keempat, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia. Butir yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah. Jadi tidak ada keterpaksaan antara kita harus ikut agama yang mana seperti itu. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh, saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Jadi, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah meskipun agamanya berbeda dengan kita. Yang tujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya, kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya wajib mengingatkan saja. Jadi kita dilarang memaksa orang untuk mempercayai dan meyakini agama yang kita anut. Seperti itu. Selanjutnya, butir-butir Pancasila kedua, di mana Pancasila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama, di mana HAM manusia atau HAM rakyat Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal ke-28. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh, menghargai perbedaan. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hidup berbeda-beda dari suku, ras maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan itu memang ada.
Jadi kalau sila ke-1 itu menekankan ketuhanan, kalau sila kedua ini lebih ke persamaan hak ataupun HAM seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain berdasarkan entah itu warna kulitnya maupun kedudukan sosialnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya, kita tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Ya. Contohnya bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. Jadi kita ikhlas mengikuti kerja bakti sosial seperti itu. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk. Ya. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, saling menghormati dan menghargai. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Yang delapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh, sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang jauh atau yang di luar negeri terkena musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Jadi saling tolong menolong ya, walaupun saudaranya kita ataupun bukan saudaranya kita, yang penting mereka adalah bangsa Indonesia. Jadi saling menolong. Kemudian yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Jadi kita harus saling rukun dengan tetangga, saling membantu dengan tetangga seperti itu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contoh, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya, kita perlu ikut berpartisipasi, berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, hargailah produk-produk dalam negeri. Jangan semua produk menggunakan buatan luar negeri. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Contohnya menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contoh, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari contoh yang terkecil, yaitu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan yang lainnya. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras.
Selanjutnya butir-butir Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama memperoleh pendidikan, di mana pendidikan ini ada dalam pasal 31. Selanjutnya yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. Ya, jadi kayak kita membeli suara orang lain dalam pemilihan umum itu sangat dilarang atau bertentangan dengan sila keempat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah. Tidak boleh mau menang sendiri. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contoh pengamalannya, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Yang keenam, itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh, dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, di dalam musyawarah kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan, seperti itu. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi, contohnya kita ketika bermusyawarah perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang 9, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contoh, dalam pengesahan keputusan, setidaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempertahankan harkat martabat manusia. Yang 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi kita contohnya harus mempercayai penuh dan menyerahkan kepada wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Contohnya kita harus percaya kepada DPR, wakil rakyat, lurah, camat, gubernur, bupati yang telah kita pilih lewat pemilu. Selanjutnya, butir-butir Pancasila sila ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contohnya, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contohnya, dalam kehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat adalah perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. Jadi kita harus adil, hukum di Indonesia itu harus adil sesuai dengan sila kelima. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Contohnya, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban ini dibutuhkan. Jadi, kita wajib mendapatkan hak dan juga wajib melaksanakan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Contohnya ini, dalam berkendara kita memperoleh kenyamanan. Nah, jadi haknya memperoleh kenyamanan dan keamanan, sedangkan kewajibannya itu menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Contohnya, saling menghormati baik dan rukun terhadap sesama manusia. Yang lima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya yaitu memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya. Jadi kita memberikan bantuan kepada teman, saudara, tetangga yang sedang susah dengan bunganya 0% tanpa menyulitkan, supaya mereka bisa sejahtera seperti itu. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi contohnya kita tidak boleh memeras orang lain. Kita meminjamkan uang tapi kita memeras orang tersebut dengan memberikan ancaman seperti itu. Jadi kita punya hak dan kuasa. Nah, kita salah gunakan hak itu untuk pemerasan. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi kita harus hidup hemat, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hak kita atau kemewahan yang kita punya. Yang ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi kita tidak boleh merugikan orang lain. Contoh, kita mempunyai pabrik industri. Nah, limbahnya ini jangan kita buang sembarangan sampai merugikan masyarakat sekitar. Itu tidak boleh, karena bertentangan dengan sila ke-5. Yang ke-9, suka bekerja keras. Ya, ini udah jelas kita harus hidup dengan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kalau kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi kita tidak boleh yang namanya plagiat atau plagiarisme, karena kita harus menghargai hasil karya orang lain. Jangan asal mengklaim seperti itu, karena bertentangan dengan sila ke-5. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh, melakukan kegiatan gotong royong, bela negara, kerja bakti, dan lain sebagainya. Kiranya cukup sekian 45 butir pengamalan Pancasila, di mana di sila ke-1 ada 7 butir pengamalan, sila ke-2 10 butir pengamalan, sila ke-3 7 butir pengamalan, sila ke-4 10 butir pengamalan, dan sila ke-5 11 butir pengamalan. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah pengamalan sila pertama, karena selalu berhubungan dengan ketuhanan, agama, seperti itu. Sila kedua berhubungan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Sila ketiga berhubungan dengan cinta tanah air, persatuan. Sila keempat ini dengan kerakyatan, kemudian pemilu, ya, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sila ke-5 ini berhubungan dengan keadilan sosial, seperti itu. Artinya tidak merugikan orang lain, harus adil. Ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.